Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Amelia Nurfaidah dengan NPM 2021511122. Saya dari kelas Pendidikan Matematika 2020D, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video yang saya buat ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil Dr. Andes MPD. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang operasi hitung aljabar. Nah, di dalam operasi hitung aljabar ini saya akan membahas tentang pembagian dan operasi pecahan dalam bentuk aljabar. Next, videonya saksikan ya teman-teman. Belajar tentang pembagian dan pecahan bentuk aljabar. Pembagian pada bentuk aljabar pada prinsipnya sama seperti penyederhanaan pada pecahan ya. Jadi, untuk mengerjakan soal pembagian bentuk aljabar akan lebih mudah jika kita ubah dulu menjadi pecahan bentuk aljabar. Misal, AX bagi BY ini akan sama saja dengan AX per BY. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama atau pada bagian A, kita akan membahas dasar operasi pembagian aljabar. Yang pertama, pembagian variabel dengan konstanta. Kita langsung ke contoh ya. Misal 8x dibagi 2. 8x dibagi 2 berarti sama saja dengan 8x per 2 ya. Sama seperti perkalian, yang kita bagi dengan konstanta hanya koefisiennya saja ya. Berarti 8 dibagi 2 yaitu sama dengan 4. Sedangkan variabelnya tetap. Jadi hasilnya adalah 4x. Oke, kita lanjut ke dasar operasi pembagian aljabar yang kedua, yaitu pembagian variabel dengan variabel. Nah, perhitungan pembagian variabel dengan variabel hanya terjadi untuk variabel yang sama ya, yaitu dengan menggunakan konsep perpangkatan. Misal, jika x pangkat m dibagi dengan x pangkat n, karena variabelnya sama, yaitu x, berarti pangkatnya tinggal kita kurangkan saja. Pangkat m dikurang n. Jadi ingat, pada perkalian pangkatnya ditambah, sedangkan pada pembagian pangkatnya dikurang. Contoh, x pangkat 5 dibagi x pangkat 3. Karena variabelnya sama, yaitu x, berarti kita tinggal kurangkan pangkatnya ya. Sehingga menjadi x pangkat 5 dikurang 3, atau sama dengan x pangkat 2. Contoh yang lain, misal x pangkat 2 dikali y dikali z pangkat 3 dibagi dengan x kali y pangkat 2 kali z pangkat 2. Nah, ini kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan ya. Jadinya x pangkat 2 y z pangkat 3 per x y pangkat 2 z pangkat 2. Kemudian kita hitung atau kita bagi variabel yang sama dengan konsep perpangkatan. Jadi x dengan x, y dengan y, dan z dengan z ya. Kita mulai dari x dulu, x pangkat 2 per atau bagi dengan x. Berarti pangkatnya dikurang, jadinya x pangkat 2 dikurang 1. Kemudian y dibagi dengan y pangkat 2. Kalau y saja berarti itu artinya y pangkat 1, jadinya y pangkat 1 dikurang 2. Lanjut yang z jadinya z pangkat 3 dikurang 2. Sekarang tinggal kita hitung, jadinya x pangkat 1 tidak perlu ditulis ya. Kemudian dikali y pangkat min 1 dan z pangkat 1. Oke, jelas ya? Yaitu pembagian bentuk aljabar. Nah, untuk pembagian bentuk aljabar, kita langsung ke contoh-contoh soal saja ya. Pertama, misal 18x pangkat 3 dibagi dengan 9x pangkat 2. Nah, ini sama saja dengan 18x pangkat 3 per 9x pangkat 2. Ingat pada konsep dasar pembagian, jadi koefisien bagi koefisien, variabel bagi variabel ya. Nah, berarti ini sama dengan 18 dibagi 9, yaitu sama dengan 2. Kemudian x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 2. Variabelnya sama-sama x, berarti pangkatnya dikurang, jadinya x pangkat 3 dikurang 2. Maka hasil akhirnya adalah 2x. Jelas ya? Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Misal 35x pangkat 3 y pangkat 3 dibagi dengan 7x pangkat 2y. Kita ubah ke bentuk pecahan ya. Berarti sama dengan 35
35x pangkat 3y pangkat 3 per 7x pangkat 2y. Sekarang kita hitung atau kita bagikan. Pertama koefisiennya dulu ya, yaitu 35 dibagi 7 sama dengan 5. Kemudian x pangkat 3 dibagi x pangkat 2 berarti sama dengan x pangkat 3 dikurang 2. Lanjut, y pangkat 3 dibagi y atau sama dengan y pangkat 3 dikurang 1. Oke, jadi hasil akhirnya adalah 5x y pangkat 2. Jelas ya? Kita coba contoh berikutnya. 16x pangkat 4 dikurang 12x pangkat 3z kemudian dibagi dengan 2x. Kita ubah ke bentuk pecahan, jadinya 16x pangkat 4 dikurang 12x pangkat 3z per 2x. Nah, karena di sini ada tanda kurang atau pengurangan, berarti penyebutnya kita pisahkan dulu ya. Oke, berarti ini sama dengan 16x pangkat 4 per 2x dikurang 12x pangkat 3z per 2x. Oke, sekarang tinggal kita hitung. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Kemudian x pangkat 4 dibagi x, yaitu x pangkat 4 dikurang 1 atau x pangkat 3, lalu dikurang dengan 12 dibagi 2, yaitu sama dengan 6. Kemudian x pangkat 3 dibagi x atau sama dengan x pangkat 3 kurang 1, yaitu x pangkat 2. Kemudian z. Nah, z-nya tidak kita apa-apakan ya, tetap karena tidak ada variabel yang sama dengannya. Jadi hasil akhirnya adalah 8x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2z. Oke, kita coba soal yang lain lagi. Misal soalnya seperti ini. 6a pangkat 3x pangkat 3 dikurang 12a pangkat 4x pangkat 3 ditambah a pangkat 3x pangkat 2 per 3a pangkat 3x. Kita pisahkan dulu penyebutnya ya. Jadinya 6a pangkat 3x pangkat 3 per 3a pangkat 3x dikurang 12a pangkat 4x pangkat 3 per 3a pangkat 3x lalu ditambah a pangkat 3x pangkat 2 per 3a pangkat 3x. Oke, langsung kita hitung ya. 6 dibagi 3, 2. A pangkat 3 dibagi A pangkat 3 berarti sama dengan A pangkat 3 dikurang 3 atau A pangkat 0. A pangkat 0 berarti 1 ya, jadi tidak perlu ditulis. X pangkat 3 dibagi X pangkat 1 sama dengan X pangkat 3 dikurang 1 atau X pangkat 2. Lanjut, dikurang 12 dibagi 3 sama dengan 4. A pangkat 4 dibagi A pangkat 3 sama dengan A pangkat 4 dikurang 3 atau A pangkat 1 atau A saja. Lalu X pangkat 3 dibagi X sama dengan X pangkat 3 dikurang 1 atau X pangkat 2. Lanjut, ditambah. Koefisiennya tidak ada, berarti 1 ya. Jadi 1 per 3 A pangkat 3 dibagi A pangkat 3 sama dengan A pangkat 0 atau 1 tidak perlu ditulis. X pangkat 2 per X pangkat 1 atau sama dengan X saja. Nah, jadi inilah hasil akhirnya, yaitu 2X pangkat 2 dikurang 4AX pangkat 2 ditambah 1 per 3X. Yaitu tentang operasi pecahan bentuk aljabar. Konsepnya sama seperti operasi pada pecahan biasa ya. Oke, kita mulai pada penjumlahan dan pengurangannya dulu. Misal, 1 per X dikurang X per 2. Ingat, pada penjumlahan dan pengurangan pecahan, kita harus samakan penyebutnya dulu ya. Nah, pada bentuk aljabar, untuk mencari KPK atau penyebut yang sama, kita tinggal kalikan penyebutnya saja. Berarti pada soal ini, penyebutnya adalah X dikali 2 atau sama dengan 2X. Lanjut, sekarang kita cari pembilangnya. Perhatikan, karena X berubah menjadi 2X, ini karena dikali dengan 2, maka si pembilang atau 1 juga harus dikali dengan 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Kemudian untuk penyebut yang ini, 2 berubah menjadi 2X, berarti ini dikali dengan X. Karena penyebut atau 2 dikali dengan X, maka pembilang atau X-nya juga harus dikali dengan X. Jadinya,
X pangkat 2. Berarti hasil akhirnya adalah 2 dikurang X pangkat 2 per 2X. Untuk penjumlahan caranya sama aja ya. Jadi sekarang kita langsung saja lanjut ke perkalian dan pembagian pecahan bentuk aljabar. Contoh, P per 4Q dikali 6P per 7Q. Sama seperti konsep perkalian pecahan biasa ya, yaitu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti P dikali 6P per 4Q dikali 7Q. P dikali 6P berarti sama dengan 6P pangkat 2 per 4Q dikali 7Q atau sama dengan 28Q pangkat 2. Nah, 6 dan 28-nya kita sederhanakan ya. Kita sama-sama bagi dengan 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3, 28 dibagi 2 hasilnya 14. Maka hasil akhirnya adalah 3P pangkat 2 per 14Q pangkat 2. Kita lanjut ke contoh pembagian. Misal 2 per 3X dibagi 4 per 5X pangkat 2. Pecahan yang pertama tetap, yaitu 2 per 3X. Tanda bagi berubah menjadi tanda kali. Syaratnya, pecahan yang kedua harus dibalik. Jadinya 5X pangkat 2 per 4. Oke, kita kalikan seperti cara sebelumnya, yaitu 2 dikali 5X pangkat 2 per 3X dikali 4. Atau sama dengan 10X pangkat 2 per 12X. 10 dan 12-nya kita sederhanakan ya, sama-sama kita bagi dengan 2. Jadinya 10 bagi 2 sama dengan 5, 12 bagi 2 sama dengan 6. Atau mau langsung kita coret di sini juga boleh ya. Di sini ada 2, sama-sama dibagi 2, 1, 4-nya dibagi 2, 2. Jadi 3 kali 2, 6. Sama ya. Kemudian untuk X pangkat 2 per X, karena variabelnya sama, berarti pangkatnya tinggal kita kurangkan saja ya, yaitu X pangkat 2 dikurang 1 atau sama dengan X. Jadi hasil akhirnya adalah 5X per 6. Jadi sekian yang saya sampaikan untuk materi kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menontonnya.